Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Witama, NIM 1807107140031 dari kelas MP 2018B. Jadi hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai materi penurunan perekonomian di masyarakat. Sebelum kita masuk, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, jadi ini adalah materi saya menurunnya perekonomian masyarakat. Nama saya Dewi Utama, NIM 180 kelas MP 2018B. Langsung saja masuk ke topik pembahasan pertama. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana di era pandemi COVID-19 ini membuat beberapa perusahaan tutup dikarenakan penurunan permintaan, sehingga jumlah produksi juga menurun. Hal ini juga menyebabkan beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan atau pegawainya, yang mana dimaksudkan dari pemutusan atau PHK tersebut untuk mengatur ulang keuangan perusahaan dan juga menghindari klaster baru penyebaran COVID-19. Jadi identifikasi masalah masuk ke pemecahan masalah. Nah, di sini ada dua pemecahan masalah, yang satu bagi perusahaan dan satu bagi karyawan. Untuk perusahaan sendiri, dengan adanya pemutusan hubungan kerja dengan beberapa atau pegawai atau karyawan, perusahaan dapat menyesuaikan atau mengatur ulang keuangan perusahaan agar perusahaan tidak terjadi kebangkrutan atau kolaps. Yang kedua, bagi karyawan. Untuk karyawan bisa atau dapat memanfaatkan apa yang didapatkan selama bekerja di perusahaan untuk melakukan atau membuka peluang usaha bisnis baru. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri ada di berbagai faktor, dua faktor, yaitu perusahaan dan bagi karyawan atau pegawai yang di PHK. Untuk perusahaan sendiri dapat mulai menata kembali mekanisme kerja mereka seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk menjalankan perusahaan, sehingga tidak terjadi sesuatu kebangkrutan, di mana telah dicerna tadi waktu pemecahan masalah, perusahaan ini akan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja kepada beberapa karyawannya. Karena itu perusahaan bisa mengatur ulang mekanisme kerjanya atau mengatur ulang pengelolaan uangnya, bagaimana mereka harus bisa terus mengelola perusahaan tersebut agar tetap berjalan walaupun produksi ataupun jumlah permintaan sedikit, dan bisa menghasilkan pemasukan yang lebih bagi perusahaan agar tidak terjadi suatu yang nama kebangkrutan. Yang kedua adalah faktor dari karyawan dan pegawai lah. Untuk bagi karyawan dan pegawai yang dirumahkan atau terkena PHK dapat memanfaatkan peluang yang ada seperti soft skill ataupun skill-skill yang telah diberikan oleh perusahaan sebagai pengembangan diri, serta dari pengembangan diri ini bisa karyawan ataupun mantan karyawan ataupun pegawai itu membuka usaha yang baru yang nantinya akan menjadi lapangan usaha kerja baru, dan juga bisa membantu sebagai pemasukan untuk para mantan karyawan dari perusahaan-perusahaan yang memang melakukan pemutusan hubungan kerja seperti itu. Lalu yang terakhir, saya memiliki tabel SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Trick, di mana ada strength, yaitu adalah shift dari dalam, suatu faktor internal dari dalam yang bersifat organisasi, ada sifat organisasi atau produk. Nah, strength ini dapat membantu dalam mencapai tujuan. Nah, ini ada 3 poin yang sudah saya buat, yaitu pertama, mencegah terjadinya klaster baru COVID-19. Dimaksudkan tadi
terjadinya PHK atau pegawai karyawan dirumahkan itu dikarenakan agar tidak terjadi klaster terbaru COVID-19. Lalu yang kedua, mendorong masyarakat untuk berinovasi dan berkreatif dalam mendapatkan pemasukan. Nah, di sini masyarakat dengan kekuatan tadi, dengan PHK tadi, diharapkan masyarakat itu bisa lebih kreatif lagi, lebih berinovasi lagi untuk mendapatkan pemasukan lain dari pemikiran kreatif itu. Yang ketiga adalah mengurangi biaya operasional bagi perusahaan. Di mana dimaksudkan mengurangi biaya operasional ini adalah di mana perusahaan telah melakukan PHK ataupun pemutusan hubungan kerja itu, mereka akan mengurangi biaya operasional. Lah, dari pengurangan biaya operasional untuk pegawai atau karyawan tersebut, diharapkan perusahaan dapat terus melakukan produksi walaupun sedikit, tapi perusahaan tersebut masih tetap berjalan dan melakukan produksi. Lalu yang kedua, masih dari dalam atau sifat organisasi atau produk, yaitu dalam menghambat dalam mencapai tujuan, yaitu weakness, kelemahan. Tetap ada 3 poin, yaitu ada beberapa masyarakat yang belum siap untuk dirumahkan. Ini berhubungan nanti dengan yang namanya ancaman. Lalu poin kedua adalah jumlah produksi yang menurun membuat pemasukan juga menurun. Nah, ini juga kelemahan juga, jumlah produksi di era pandemi sekarang pasti akan menurun daripada jumlah produksi yang di era normal sebelumnya. Lalu yang poin terakhir, yang ketiga adalah terjadinya kebangkrutan atau pilot pada perusahaan jika tidak dapat mengatur ulang pemasukan dan produksi. Nah, ini banyak sekali terjadi kebangkrutan, ya, pilot pada perusahaan jika memang perusahaan ini tidak bisa mengatur ulang mekanisme kerjanya, terus pemasukannya dan produksinya. Akhirnya mereka terpaksa gulung tikar ataupun bangkrut alias pilot. Lalu yang kedua adalah sifat dari luar atau sifat lingkungan sekitar, yaitu ada dalam membantu mencapai tujuan, ada opportunities, peluang dari luar yang kita bisa lihat, yaitu dari segi perusahaan bisa mengatur ulang mekanisme produksi di perusahaan agar terus berjalan walaupun jumlah produksi minim. Nah, ini berkaitan dengan yang kelemahan tadi, sehingga produksi yang menurun membuat pasukan juga menurun di pengembangan. Nah, peluangnya ya ini, kita harus bisa mengatur ulang ini agar tidak terjadi, walaupun jumlah produksinya menurun dan juga tidak terjadi kepailitan, maka peluang yang kita lihat adalah maksudnya dengan produksi yang minim, kita harus bisa mengatur ulang mekanisme produksi di perusahaan itu agar dengan produksi yang minim perusahaan akan tetap berjalan. Itu peluang. Yang kedua adalah mengurangi penularan virus COVID-19. Ini berkaitan dengan kekuatan, strength, dan juga terjadinya klaster baru COVID-19, di mana dengan pengurangan pegawai karyawan, diharapkan itu bisa juga mengurangi penularan virus COVID-19 di satu perusahaan. Yang ketiga adalah pegawai atau karyawan yang dirumahkan bisa membuka usaha baru dengan inovasi agar terus. Nah, ini dikaitkan dengan yang namanya kekuatan, yaitu mendorong masyarakat untuk berinovasi kreatif. Itu juga bisa menjadi, selain jadi kekuatan, juga bisa menjadi peluang, di mana karyawan-karyawan ini bisa memanfaatkan apa yang dia dapat, kekuatan apa yang didapatkan, bisa menjadi peluang yang bagus atau yang baru untuk mereka mendapatkan pemasukan ataupun membuka lapangan atau usaha yang baru. Selanjutnya adalah trik ancaman. Ini bersifat dari lingkungan sekitar dan dapat menghambat mencapai tujuan. Ada 2 poin penting di dalam ancaman, yaitu pertama, terjadinya kericuan atau demonstrasi karena ada beberapa karyawan atau pegawai yang belum siap untuk dirumahkan. Nah, ini berkaitan dengan namanya yang tadi, weakness atau kelemahan di poin 1. Ada beberapa masyarakat yang belum siap menerima. Nah, karena kelemahan ini akan menjadikan ancaman seperti ini. Jika memang masyarakat belum siap, ada yang merasa dirinya belum siap dan masih bingung mau ngapain, mau
kerja apa, mau melakukan apa, kegiatan apa, akhirnya mereka memberontak, membuat kericuan, demonstrasi kepada perusahaan, sehingga akhirnya yaitu akan terjadi suatu kerusuhan, kericuan seperti itu. Yang kedua, terjadinya penyitaan atau pensegelan dari pihak yang berwajib jika terjadi kerumunan dan kluster baru penyebaran COVID. Nah, ini yang kedua, jika terjadi sebuah kericuan atau demonstrasi, maka berakibat ya ini tadi, perusahaan akan disegel oleh pemerintah, penyegelan atau ada tindakan dari pemerintah. Ini biasanya sih terjadi di alternatif terakhir jika memang perusahaan sudah tidak bisa dan pemerintah juga sudah melihat fakta dan deal di lapangannya, yaitu akhirnya terjadinya penyitaan, pensegelan dari pihak berwajib jika terjadi kerumunan dan berakibat membuat klaster baru penyebaran COVID-19, maka pihak berwajib akan segera menyita dan menyegel. Itu pun terjadi. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.